Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, yang halal berkah, dan terimalah amal-amal kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami hari yang kami lalui ini penuh dengan tuntunan-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda, kami mohon kepadamu petunjuk-Mu, wattuqa, ketakwaan, wal afafa, hidup yang terpelihara, wal ghina, hidup yang senantiasa Engkau cukupi. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Wa zakiha, dan bersihkan jiwa ini ya Allah. Anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Engkau sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa kami ini. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Enak tinggal minta kepada Allah. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar. Allah sudah janji akan mengabulkan doa. Tidak ada yang bisa terjadi kalau Allah tidak menolong. Tinggal doa. Tinggal doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, niscaya aku mengabulkan. Kita simak surat Al-Munafikun ayat 10. Ya, kalau kita mau meninggal, kira-kira apa yang akan kita katakan? Ini Quran sudah mengisyaratkan ada permintaan sebelum meninggal. Ada dek? Surat Al-Munafikun ayat 10. Dibaca. Ya, dibacakan wa anfiqu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Wa anfiqu mimma razaqnakum, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Lalu dia berkata, Ya Allah,
Tuhanku, ya Rabbi, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, agar maka aku dapat bersedekah, fa'asaddaqo, maka agar aku bisa sedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi nanti harapan kita ditundalah sedikit supaya bisa sedekah dan menjadikan diri ini orang yang soleh. Nah, ini penting sekali. Kenapa sedekah? Mas, kalau mau misalkan udah meninggal, siapa namanya penjenengan? Nafi, Mas Nafi, kalau sudah meninggal, tadi mau ya, ini sudah. Kalau udah meninggal, terus ternyata bekal kita tidak cukup, mau dihidupkan lagi, diberi kesempatan, mau tidak? Mau apa? Mau bersedekah. Itu tadi itu omongan saya yang asli. Ini sebelahnya aja. Mas, mau ngapain kalau dihidupkan lagi oleh Allah? Mau digunakan apa kalau kita dihidupkan lagi oleh Allah sesudah meninggal? Tolong mikrofon mem. Fokus. Bismillah, mau jadi orang takwa. Mau jadi orang takwa, mau gimana aja coba? Mau jadi orang takwa tuh gimana? Ya, meningkatkan iman dan amal soleh. Jadi kalau dihidupkan lagi, sok sebutin aja kira-kira gimana nih. So kamu dikasih misalkan sebulan, mau gimana tuh sebulan? Ya, beramal soleh yang banyak. Beramal soleh yang banyak, habis-habisan gitu. Ya, bismillah. Kan nggak ada lagi yang mau rebutan lagi duniawi, enggak kira-kira? Ya, semua aktivitas harus jadi amal soleh. Pertanyaannya mau rebutan lagi duniawi tidak? Allah alam. Kan? Allah alam. Cuman sebulan mau tetap rebutan duniawi? Enggak. Hah? Enggak lah, sudah. Mau sakit hati oleh omongan orang enggak? Tidak. Misalkan sebulan nih dikasih hidup, mau dendam sama orang tidak? Tidak. Mau marah-marah tidak? Insyaallah tidak. Jawab. Tidak. Mau pelit tidak? Tidak. Mau nyusahin orang lain tidak? Tidak. Mau nyakitin keluarga tidak? Tidak. Mau malas tahajud? Tidak. Mau ke masjid tidak? Tidak. Mau harus. Wah, kejebak. Hah? Insyaallah harus. Kalau istri minta sesuatu yang baik dikasih tidak? Kasih. Kasih. Mau judes tidak sama istri? Tidak. Kalau ada yang pengen ditraktir, traktir tidak? Takdir. Kalau ada orang yang minta-minta mau dikasih tidak? Kasih. Sekarang masih hidup, gak usah nunggu mati, sekarang aja lah. Siap. Makasih ya Mas. Kenapa kita harus nunggu mati dulu? Kenapa mau jadi orang baik nunggu mati, kemudian minta dihidupin lagi, mau berbuat baik? Kenapa harus nunggu mati? Sekarang masih hidup. Kalau udah mati nggak ada lagi kesempatan. Ini sering ditanyakan begitu. Kalau nanti hidup lagi, saya mau berbuat baik. Ya, kenapa harus nanti? Sekarang. Nanti itu belum tentu ada untuk kita. Makanya ibu bapak yang baik, punten. Dalam teori tidak boleh alat elektronik dekat dengan air. Nanti tumpahnya lumayan ini ya. Bu, kalau meninggal ibu gimana? Kalau ibu meninggal ibu gimana? Pertanyaannya salah, dikubur lagi.
Astagfirullah, terserah ibu. Ya, inilah sebabnya disebut akyas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Ulaika akyas. Itulah orang-orang yang cerdas. Jadi kalau ingin tahu orang-orang bodoh, gampang. Jarang ngomongin mati. Jarang ingat mati. Sepertinya mati itu orang lain. Bahkan lagi ngelawat orang mati aja, nggak inget dia bakal mati. Kita diperintahkan untuk melayat orang yang wafat. Ikut mendoakan, ikut menyolatkan, ikut mengantar, ikut ke penguburan, supaya kita juga ingat mati. Udah bu, ini sampai muter gitu, ya dah. Alhamdulillah. Saya takut mengganggu postingannya nanti. Dulu kata guru saya, kalau ada ceramah jamaah ngobrol, harus diam karena takut mengganggu orang yang ngobrol. Nah sekarang saya juga mau diam kalau ada yang lagi sibuk posting, takut ganggu postingannya. Lanjut. Jadi menurut surat Al-Munafikun, nanti itu akan nyata kita tuh ingin sekali sedekah. Sedekah tapi saya tidak selalu punya uang. Dengar, sedekah itu ya, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Kita coba urutkan sedekah apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama sedekah yang wajib apa? Zakat. Jangan sampai kita tidak bersedekah ya. Zakat, jadi kalau punya uang, segera yang kita pikirkan kalau sudah masuk waktunya, jumlahnya, hitungannya, nisabnya, maka harus keluarkan. Jangan sampai menganggap remeh sedekah, zakat, karena bukan hak kita. Berarti kita pencuri kalau tidak berzakat. Makanya hati-hati kalau Allah ngasih dunia, karena makin banyak cenderungnya makin pelit. Beneran, setan nipu terus. Bagaimana? Setan menakut-nakuti, ya'izukum, menakut-nakuti dan menjanjikan kefakiran, faqr, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruhmu berbuat kejahatan, yaitu enggak bayar zakat. Pelit, itu terus dibisiki. Nanti berkurang lo tabungannya, nanti berkurang lo hartanya, terus dibisiki. Takut. Akhirnya dia menuhankan tabungannya, menuhankan asetnya. Dia merasa lebih terjamin dengan apa yang dia kumpulkan. Padahal itu adalah ujian. Hati-hati, saran saya, kalau kita diuji oleh Allah dengan penghasilan banyak, minta orang yang ahli ngitung zakat, punya ilmu agama benar, lurus hidupnya, tolong hitungkan zakat mal saya berapa. Kalau nanti dikeluarkan, gak usah berat sama sekali, karena itu bukan milik kita. Masa pinjam uang bayar merasa berjasa? Apalagi ada yang begini, dia hutang
Kemudian gak bayar aja, kelihatan dia jajan pergi ke sana sini, terus ditagih. Bulan kemudian, bayar dong hutangnya. Kemarin saya lihat jalan-jalan kemana-mana. Yang bener dong kamu kalau nagih tuh. Lagi saya banyak uang. Harusnya bulan kemarin kamu nagih. Ngaco ini. Pakai marah lagi. Harusnya nggak usah ditagih. Demikian pula zakat. Udah sadar ini harta ujian dari Allah, ini harta bekal dihisab, ini harta membuat saya binasa. Kalau kita tidak bayar zakat, kita kayak makan racun karena ada hak orang lain. Tapi saya sering sedekah, sedekah dengan zakat itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Yang wajib itu adalah zakatnya. Masa pakai dasi, pakai kopiah, hanya itu? Halo? Kenapa kok pada mikir begini? Saya bayar zakat tiap tahun. Zakat apa? Zakat fitrah. Itu juga zakat. Tapi zakat mal penting. Hati-hati, hati-hati. Yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, kemudahan, keberlimpahan, jangan sampai jadi pencuri. Ini gak enak bener ngomongnya. Iya, orang yang gak berzakat tuh mencuri hak 8 asnaf. Mikir semua. Mau apa keren-keren kalau kita nggak bayar zakat. Dan jangan dihitung sendiri kalau kita tidak ngerti. Tanya ahlinya terus terang. Nggak usah takut. Ini harta saya, ini emas 5 ton, ini. Dah, berapa? Pak, perlu Bapak beritahu, saya beritahu zakatnya? Nggak perlu, jebet-jebet aja. Kalau mau tahu Pak, Bapak zakatnya ini sekitar 30 miliar. Berat tidak? Apa yang berat itu bukan punya saya. Tambahin jadi 35, bisa salah ngitung. Top. Kalau enggak dia mencuri itu. Ya saya tidak kurang bagus lah. Tapi dia ngambil hak orang lain, menahan hak orang lain, mirip pencuri gitu. Kenapa jadi pada nunduk beginian? Untung penghasilan saya sedikit ya, jadi untung, jadi nggak berat. Lalu apalagi kalau mengeluarkan harta amal jariah. Ayo amal jariah ini mengalir terus. Ini yang dulu jadi jalan masjid ini terwujud gak kebayang tuh. Saya ingat tuh ada bapak-bapak dulu waktu pertama kita beli tanah ini, Masjid Darut Tauhid ini, beliau istrinya meninggal. Saya lupa nominalnya ya, tapi beliau kesini bawa uang. Wah, saya pikir si bapak tuh banyak sekali uangnya. Ternyata jual rumah lalu diwakafkan atas nama istrinya, dan dari uang itu berapa gitu, saya mohon maaf, sebagian ya itu diberikan, tapi sebagian besar hampir 90% adalah wakaf. Saya mencintai istri saya. Saya ridho dengan istri yang Allah amanahkan ini akhlaknya baik. Saya punya ini, ternyata itu diwakafkan atas nama istrinya, almarhumah. Insya Allah istrinya dapat pahala, beliau dapat pahala. Sekarang masjid ini, itu tahun 95 dulu, 30 tahun yang lalu ya. Tiap ada yang sholat, tiap ada yang itikaf, ada yang ngaji, ada mengalir pahalanya. Itu cerdas. Ada seorang sahabat yang kalau mendengar sumur bor itu sepertinya excited sekali. Beliau punya mesin bor yang besar.
dan sukanya ngebor aja. Di mana ada ini kekurangan air, udah saya borkan. Banyak. Di Eko Pesantren juga tiap ada mendengar ini perlu air, udah. Padahal itu puluhan juta, kadang ratusan juta. Ada yang sebulan, 3 bulan ngebor karena dalam, Pak. Dan beliau mengumpulkan uangnya, ini cerdas. Tiap diminum, tiap burung minum, tiap pohon tumbuh, pahala terus. Ini orang-orang cerdas. Kenapa Bang lihat begitu? Pengen ya. Ini sebentar lagi Ramadan, ayo beli sarung. Minimal sekodi. Badan saya 1A. Bukan buat kita, buat orang sholat. Beli mukena, beli Quran. Yang banyak kasihkan ke teman-teman. Ini saya mohon maaf ya. Ini kacamata saya ada yang ngasih nih. Udah pecah di sininya dikit, boncel. Ada juga dikasih yang baru. Insya Allah beli sendiri juga kebeli. Tapi saya tetap pakai ini. Kenapa? Karena saya berharap setiap baca Quran, setiap lihat yang baik, maka pahalanya ngalir kepada yang ngasih ini. Punya sepeda juga ada yang dibeli sendiri, ada yang dikasih teman. Milih pakai yang mana kalau ke masjid? Yang punya sendiri atau yang dikasih teman? Kenapa? Supaya temannya dapat pahala. Rasulullah SAW menerima beliau Rasul tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Bukan karena pengen, tapi senang orang yang memberi hadiahnya itu dapat pahala. Ini siap-siap mau Ramadan, persiapannya dari sekarang. Nabung lebih banyak lagi. Berikan apa. Jangan nunggu lebaran. Kalau ngasihnya lebaran udah selesai Ramadannya. Udah habis tuh. Kalau mau dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang. Keluarkan. Sarung 10 kodi. Sejadah. Tapi kita ikut taraweh ya. Makan, siapkan yang enak, makan itu. Jangan korma yang kecil-kecil dan udah keras. Yang kira-kira orang milih bukanya. Keluarkan. Ada tuh dosen di Mesir yang kerja keras menjelang Ramadan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk sedekah. Itu orang cerdas tuh. Kita mau ngebahas apa saja nih, harta. Kalau harta dikit-dikit sedekah ya, itu rumusnya, bukan sedekah sedikit-sedikit. Dikit-dikit sedekah. Bisa tahajud, alhamdulillah, tahajud khusyuk, sedekah. Pagi-pagi pegel-pegel hilang, sedekah. Dapat berita anak naik kelas, sedekah. Gigi, sedekah. Dapat senang sedekah, dapat susah sedekah, dengar berita sedekah, terus senang aja. Ada berita ini sedekah. Ketemu orang yang susah sedekah kalau ada. Makanya siapkan terus di saku. Masuk masjid, jangan sampai kita ke masjid nggak sedekah. Kapan masuk dulu? Mau masuk sedekahnya atau keluar dari masjid? Kapan yang bagus? Kenapa pas masuk? Biar nggak lupa. Kenapa? Pas masuk lihat kotak infak, mau masuk atau mau keluar nanti? Isi meninggal di masjid. Kalau udah meninggal kemudian kita sedekah, itu masalah. Pada lari orang-orang, ya kan?
Ini teh ngebodor tapi nggak ada yang ketawa, nggak apa-apa. Iya kan Mas? Kalau udah, aduh saya belum sedekah, bangun lagi, ngejerit itu. Mumpung ada kesempatan sedekah, karena setan itu selalu nipu. Nanti ajalah, kan gitu, entar. Saudara tahu nggak hasil ini ngarang ya? Hasil bukan muktamar, rapat kerja setan terkutuk, rapat tahunan internasional. Mereka memutuskan ada satu kata, saya nggak ikut sama sekali dalam rapat itu. Saya dengar aja ada yang mengatakan ceramah ini tidak ada dalilnya nih. Katanya setan itu ketika rapat ada satu patah kata paten yang harus selalu didengungkan karena ini sangat bermanfaat bagi para setan di dalam mencegah orang berbuat kebaikan. Satu patah kata cukup, namanya entar. Atau lo kok dipanjangin, bentar ya. Ayo bangun tahajud, entar. Ayo cepat tuh ke masjid, entar. Ibu sudah hafal sekali ini. Mau sedekah, entar aja habis sholat. Udah sholat kotak infak lewat, entar aja yang di dekat pintu. Udah di dekat pintu, pos mulai, saya kedorong, entar aja dua, terus hilang kesempatan sedekah hanya dengan bentar. Bu udah baca Quran, bentar nih habis ini. Ma ajarin dong ini matematik gimana, PR buat besok, bentar nak. Ibu lagi jawab grup WA dulu. Ayo sedekah secepatnya, bekal yang banyak supaya setiap waktu bisa beramal soleh. Kalau nggak kuat ya besar-besar, pecahkan aja lah ya. Yang biasanya sejutaan yang dibawa sekarang jadi 100 ribuan. Ini saya masih gemes ilmu sedekah ya, boleh. Gaji 4 juta, UMR berapa? 4 juta. Setiap hari sedekah 10 ribu, sebulan jadi berapa? 360. Berapa sebulannya? 300. Dia gaji 4 juta, dia naikin pokoknya sehari saya sedekah 15 ribu, jadi sebulan 450. Itu kira-kira berapa persen dari gajinya? 10% lebih ya. Jadi orang sedekah 10 ribu itu bisa 10% dari penghasilannya, padahal 10 ribu sehari. Saya mau sedekah 1 juta sehari. Jangan lu 1 juta, kaget ya. Wajah kita ini rada kaget gitu. Saya tidak suudon tapi menjiwai saja. Misalkan saya mau sedekah 100 ribu sehari, gajinya 10 juta. Jadi berapa tah? 100 ribu. Tolong cepat berapa? 3 juta. Berarti dia sedekahnya 30%. 100 ribu. Padahal gajinya 10 juta. Dia berusaha 10 ribu, 100 ribu dipecah-pecah 10 ribuan, 5 ribuan misal yang jadi sering banyak. Tiap ingat sedekah, ketemu orang sedekah. Itu udah lebih hebat tuh. Sekarang saya mau sedekah 1 juta sehari. Kenapa jadi tegang? Ini kan cuma ngelamun, tenang aja hadirin. Tapi penghasilannya sebulan bisa 500 juta. Sedekah 1 juta sehari besar tidak? Tapi penghasilannya 500 juta sebulan. Jadi berapa persen?
Tidak sampai 10%, kecil. 1.000.000 sehari itu lebih kecil dari yang 10.000 sehari. Karena presentasinya. Jadi jangan merasa keren tuh sedekah 1 juta kalau penghasilannya besar. Artinya dia lebih pelit daripada orang yang sedekah 10.000. Tuh kan jadi nggak enak gini ya. Ini kita mah baru rencana aja udah emosi begini kan. Siapa sekarang ngomongin sedekah terus. Lah kan tadi udah jelas kalau kita mau mati ditanyanya juga pasti pengen sedekah. Tapi kan saya tidak cuma sedekah uang, saya juga sedekah senyum. Tiap lihat kotak infak saya senyumin. Sedekah uang, hati-hati nih ya, karena memang begitu di sananya juga di surat Al-Baqarah ayat 3 ciri orang takwa bagaimana alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Iman kepada yang gaib, mendirikan salat, infak, rezeki yang Allah titipkan. Bukan senyum dulu, tapi sedekah itu yang rezeki yang sebagian dari rezeki yang Allah titipkan. Ciri orang takwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi jangan ngomong gaji sedikit kemudian jadi alasan pelit, jangan ya. Kalau justru gaji sedikit ingin terus diberikan rezeki oleh Allah ya sedekah. Tapi dari mana lagi penghasilannya? Kalau saya banyak sedekah, Allah ngasih rezeki ke kita tidak harus lewat gaji aja. Luas sekali berbagai jalan. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Artinya kalau kita sedekah terus walaupun kita sedikit penghasilannya, nanti ada jalannya dari mana aja, tidak harus terpikirkan dan tidak usah diragukan janji Allah ini. Selama ini aja kita pelit, rezeki kita cukup terus, benar? Kalau ngandelin gaji, gimana orang yang nggak ada gajinya? Egi, sudah berapa lama hidup di dunia, Gi? 39 tahun, Nak. 39 tahun. Pegangnya di sini, Gi. Nah, ini pegang mikrofon tuh di sini buat siapapun ya. Kalau di sini, ini kayak dipegang mata, gitu. Ini intinya. Kalau dipegang di sini, ngelay ya. Gi, Ya, Egi kaki nggak bisa jalan. ya, Rezekinya ada nggak 39 tahun, Egi? alhamdulillah ada. Ada. Ada, Ada terus. ada terus, Nak. Tiap hari Alhamdulillah ada. minum, Minum, alhamdulillah. makan, Alhamdulillah. napas. Alhamdulillah. Ada tempat berteduh tidak? Alhamdulillah ada. Ada pakaian tidak? Ada. Tuh, Egi nggak bisa jalan. Mulai kapan lumpuh begini, Egi? Usia 2 tahun, Nak. Usia 2 tahun. Udah punya istri? Alhamdulillah udah. Udah tuh. Udah punya anak? Belum, Pak, belum dipercaya. Tenang, Gi. Ya, Semuanya ada waktunya. ya, Tetap bantuin anak orang, ya. ya. Apa yang kurang dari Allah, Egi? Nggak ada yang kurang. Dari Allah tidak ada yang kurang. Kalau dari Egi apa yang kurang? Mungkin kalau secara fisik mungkin tidak sempurna, bukan seperti sempurna. Ada keterbatasan. Dari Egi apa yang kurang? Dari Allah nggak ada yang kurang. Dari Eginya apa yang kurang ke Allah? Kurang mengingat Allah, Pak. Kurang mengingat Allah. Terus kurang apa lagi? Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Terus apa lagi? Kadang lemah imannya. Lemah iman. Terus saya bantu ya, kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang ngaji, kurang sedekah, kurang zikir, kurang tahajudnya, kurang ngomong baiknya, kurang
nolong orangnya, benar? Ya, Kalau dikumpulkan jadi kurang apa dari kita? banyak yang kurangnya. Jadi kumpulin namanya kurang apa ke Allahnya? Kurang ajar. Saya nggak ngomong ya, tapi mengarah ke sana. Harus ngaku. Nggak ada yang kurang atuh. Nah, apalagi sekarang sedekah, kalau harta udah sedekah dengan fisik. Oh, pindah dari sini. Pikiran dulu, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman yang manfaat, bukan untuk ujub, tapi sedekah ilmu. Lagi duduk di masjid, Pak, Mbak, Tak, Sa, dia belajar sendiri. Kita udah tahu ilmunya. Ilmu ini adalah amanah Allah. Pak, perlu bantuan, tapi saya nggak punya uang buat bayar guru. Gak usah dibayar, Pak. Bapak itu rezeki saya. Ajarin ngaji. Beliau tidak sanggup bayar, kita punya waktu 15 menit, punya 10 menit, 20 menit, ajarkan dengan ikhlas. Allah lihat tidak? Barokah itu ilmu. Saya baru dengar ceramah nih dari Ustadz Adi Hidayat tentang beliau membaca sebuah kitab yang kenapa ada orang yang ceramah tapi kok enggak berdampak kuat ke ruhiyah. Nah, kurang lebih seperti itu Imam Hasan Al-Basri. Justru kalau orang ceramah pakai tarif, soal boleh ngundang saya kalau ngasih sekian tarif, fasilitas ini harus naik ini, itu dia akan terbelenggu, terpenjara ilmunya, enggak keluar nanti ruhiyahnya. Bagi dirinya sendiri juga sangat boleh jadi ilmu itu tidak manfaat karena hanya dipakai nyari dunia. Jadi kalau mau ceramah, lihat dulu amplopnya tebal, tidak dikasih, wah itu mah berantakan. Besar kemungkinan, mungkin lucu ceramahnya ya, mungkin hahaha, tapi ceramah kan bukan untuk ketawa ketiwi. Ceramah itu untuk mensyukuri ilmu yang Allah berikan. Tidak kebayang kalau Rasul dan para sahabatnya berdakwah nunggu amplop dulu ya. Sampai berdarah-darah dilempari di Taif berdakwah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ngundang Agim ada tarifnya, itu fitnah keji. Bisa bicara aja sudah alhamdulillah diberi kesempatan menyampaikan ilmu. Toh misalkan ada yang berterima kasih, kalau kita tidak berharap ya diterima, bisa banyak manfaat lagi. Tidak keperluan diri mah cuman segini-gininya, benar? Kurang lebih begitulah. Jadi kalau punya ilmu, ajarin orang lain. Pensiunan ke masjid padahal ahli manajemen, ahli keuangan, di masjid cuman sholat, keuangan masjid berantakan. Sedekah ilmu, sedekah pengalaman. Nggak usah harus jadi langsung ketua DKM ya. Mau apa? Gak penting bagi kita untuk dapat jabatan, yang penting bisa manfaat. Ini pikiran, bantu solusi urusan masjid. Jangan sampai masjid sistem keuangannya berantakan, sistem manajemen berantakan, sound system berantakan. Ingat ya, di masjid itu kalau saya dengar dari Quran itu telinga dulu baru pandangan. Saya ngomong sedih pada ketawa lagi ya kan. Penyebabnya apa? Enggak kedengaran. Lihat sih, lihat. Sound systemnya dibagusin. Di rumah sound systemnya canggih. Di masjid toa pegek. Ayo, perbaiki. Ilmunya bagikan. Apalagi sekarang sedekah pakai wajah. Gimana sedekah pakai wajah?
Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Itu sayang punya bibir nganggur kayak gitu ya enggak? Setiap sahabat yang jumpa Rasul tuh Bu, Rasulullah itu wajahnya cerah. Wajah cerah tuh datang dari hati yang ingin membahagiakan orang lain. Dulu SMA ada guru yang dengar belnya aja kami sudah senang. Dengar bel, teng-teng, guru ini bakal datang. Kenapa? Karena tiap masuk pintu wajahnya tuh cerah. Ada juga yang ketika teng, saya tidak boleh suudon ya, tapi beban batin. Ketika pintu kebuka, keluarkan kertas selembar. Semoga Allah menyayangi guru yang ini ya, dua-duanya, karena berjasa juga fisika tuh. Beliau orang baik. Tapi wajah cerah, senyum, enak, sedekah tuh. Suatu saat diundang di sebuah perusahaan calling center. Jadi ruangannya besar, banyak meja, banyak orang. Tiap orang ada teleponnya. Dan selain telepon ada cermin. Saya nanya, nah ya teh, semuanya ini serentil, suudon ya enggak? Kenapa harus pakai cermin di tiap meja termasuk lelaki? Untuk memastikan ketika menjawab telepon sambil senyum. Ternyata beda. Tebak nih, saya senyum tidak nih ha? Senyum tidak, halo? Misalkan terima telepon, halo, halo. Sedang apa Pak? Senyum. Percaya tidak? Bandingkan dengan yang ini. Halo, Ibu apa kabar? Lagi apa nak? Lagi kangen sama Ibu. Tebak, senyum tidak? Ayo ketemu istri teh senyum, ketemu anak tuh senyum, ketemu orang teh senyum. Ini teh sunnah, tahu? Sunnah Nabi. Kenapa senyum tuh? Coba senyumnya keluarin. Segitu manisnya. Ini serius. Senyum itu indah kalau ikhlas ya. Sedekah. Kita bisa sedekah dengan wajah cerah. Jangan bete ketemu orang. Mana nasi ya? Mau apa? Masuk ke kelas. Kalian harus bisa dibina. Kalau kalian tidak bisa dibina, maka kalian akan Tuh siapa yang nyebut binasakan? Enak sebetulnya senyum itu ke diri sendiri aja enak. Coba panggil orang itu dengan senyuman, Dek. Manggil dengan baudan, Dek. Beda. Ibu mau nggak dipanggil oleh suami begini? Cinta, sini sayang. Humairo. Memang bahasanya Humairo ya enggak? Humairo, kadieu mana sia si Humairo. Janganlah. Jangan-jangan saya kurang senyum. Senyum enggak sih saya? Saya bener enggak? Ya. Nggak tahu, senang aja. Rasanya bahagia gitu kalau senyum itu. Senyum pakai sedekah pakai kata-kata yang baik. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kenapa kita harus milih kata-kata yang jelek kalau kita punya kata-kata yang baik? Kenapa harus ketus kalau kita bisa ramah?
Kenapa kita harus memilih kata-kata yang bikin orang tertekan, terpojok, perih hatinya, malu, kecewa, sedih? Kenapa? Kalau kita masih punya kata-kata yang baik, kenapa kita tidak keluarkan kata-kata terbaik kita? Nada juga ini menentukan. Sudah sering ya, monyet. Ada yang tersinggung tidak? Enggak, tapi ganti nada, monyet. Nada itu bisa jadi sedekah, bisa jadi fitnah. Jangan main-main sama nada, hadirin. Nada itu menentukan. Coba kalau perang, serbu, semangat tidak? Ganti nadanya, kata-katanya sama, serbu. Apa yang terjadi pasukannya? Apa Bu? Jadi letoy. Udah segitu aja dulu. Sedekah dengan kata-kata yang baik. Saya kata-katanya nggak banyak nih, gimana sedekahnya gimana? Jangan ngomong kata-kata yang jelek, itu juga sedekah. Bertekadlah tidak melukai hati siapapun, itu sedekah. Jangan sampai celetak-celetuk yang bikin nggak enak, itu juga sedekah. Jangan banyak komentar yang bikin orang kecewa, itu juga sedekah. Tidak banyak tanya yang membuat orang jadi malu dan susah, itu juga sedekah. Gak usah segala dikomentarin, itu juga sedekah Pak. Jadi orang lain ketemu kita tuh nyaman. Apa dalilnya? Muslim yang baik siapa ya Rasul? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam lain, orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dah segitu dulu, nanti teruskan ya. Banyak kepada orang tua ini banyak. Nanti kalau ada umur ingetin, saya menyelesaikan tentang sedekah ini ya. Ada pertanyaan kah? Masa sedekat ini juga nanya? Nah, perkataan itu ya tidak jadi sedekah nih. Harusnya silakan. Terima kasih ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Andres dari Majelis 2 An-Nasir Kota Jogja bersama DT Peduli Yogyakarta. Pertanyaannya gini ya, saya sangat terkesan dengan dan sangat setuju. Bilang sukses itu masuk surga tanpa azab dan hisab. Waduh, tertinggi itu. Dan bahagia itu kan iman dan amal soleh. Itu menginspirasi dan motivasi ya. Namun gini ya, boleh tidak atau berlebihan tidak? Kalau misalnya saya pernah dapat kisah bahwa Umar bin Khattab itu minta meninggal di Madinah dan Allah ridhoi meninggal di Madinah. Dapat juga cerita saya di Inggris, di Islamic Center Inggris, ada seorang bapak yang meninggal di hari Jumat di bulan Ramadan. Seorang imam di Inggris ini bilang, bapak ini sahur di dunia, berbuka di surga. Imam di Inggris ini bertanya ke anggota keluarganya bahwa si bapak ini cinta masjid, ingin meninggal di masjid dan saat di bulan Ramadan. Saya berdoa apakah ini berlebihan atau menyuruh Allah? Tidak ya, kira-kira dalam doa ini, ya Allah ridhoi hamba ingin meninggal di hari Jumat di bulan Ramadan di tanah suci dalam keadaan husnul khotimah. Apakah Amin, amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apakah doa seperti ini berlebihan atau menyuruh ke Allah gitu? Kalau tadi ingin di hari Jumat di bulan Ramadan di tanah suci dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu satu. Yang kedua, izin tambahan. Masuk surga tanpa azab dan hisab, sedangkan hampir semua orang punya handphone, punya kendaraan minimal motor. Aktivitas sekarang kan begitu pabaliut gitu ya, ada positifnya, negatifnya juga ada. Apakah supaya ringan hisab ini harus disedekain barang ini, kan begitu? Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih ya itu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau bagus, minta sesuatu yang bagus itu bagus, Pak. Bukan nyuruh Allah, namanya juga minta ya kan. Ada perasaan Bapak nyuruh Allah gitu, ya udah nggak usah tuh kalau gitu. Harusnya minta bukan nyuruh. Emang siapa kita pakai nyuruh-nyuruh Allah ya kan? Boleh Pak, saya juga mau meninggal seperti itu. Tapi kalau nanti Bapak meninggalnya tidak di hari Jumat, jangan sampai dikubur nunggu Jumat. Misalkan Bapak meninggal di laut ya, kecemplung. Nah itu kasihan nanti ahli waris tidak usah nyari mayit Bapak. Ini jadi horor begini, misal ya kecemplung terus dimakan hiu. Ada kemungkinan kita meninggal begitu ya kan? Nggak apa-apa, gimana kalau saya meninggal dimakan hiu sakit dong. Atulah nggak usah ngarang kayak gitu ya. Kalau nanti ahli warisnya mendapati kita meninggal di Indonesia, nggak usah capek-capek dibawa ke Medina. Jangan menyusahkan. Pak, dihisab, Bapak punya motor, takut hisab, pakai motornya untuk kebaikan. Malah gara-gara motor itu nanti Bapak jadi banyak kebaikannya. Kan yang menjadi bencana itu kalau dijadikan keburukan, kayak HP gitu ya. Nah, kalau Bapak pakai untuk kebaikan terus, masa HP itu yang memberatkan kebaikan Bapak. Tapi kalau baca Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, ganti lagi. Baru Bismillah juga belum tamat, udah buka WA, buka yang lain. Anteng dengan yang lain. Nah itu yang membebankan Bapak ya. Terakhir, Ma ada yang mau nanya kah? Ini Mama dari mana nih? Majelis Taklim Khairun Nisa Semarang. Perasaan yang kemarin ya? Bu? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, saya Ibu Murti dari Majelis Ad-Duha An-Nasir Yogyakarta. Yogyakarta? Iya. Iya. Han? Oh Bapak juga Yogyakarta? Iya. Alhamdulillah. Silakan Bu. Mana yang harus diutamakan, sedekah apa bayar hutang? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita sedekah kan terlebih dulu pada keluarga ya. Tapi kalau yang sekitarnya kita lebih membutuhkan, gimana itu Ustadz? Baik. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hutangnya 10.000. Kira-kira berapa? Wah, jarang lah orang hutang 10.000. Hutang 100.000. Lagi punya uang nih 50.000. Bayar Bu. Ini hutang perusahaan 2 miliar. Ibu punya uang 50.000. Dipakai nyicil yang 2 miliar juga bikin gemes yang itunya. Sedekah. Ya, supaya mudah-mudahan diantaranya nanti Allah memampukan kita bayar hutang. Terus bagaimana nih tentang keluarga, sedekah yang utama ke keluarga, setengah ada yang perlu. Ya kasih ke yang perlu dulu. Begini Bu, di rumah ada keluarga tapi tetangga mau kecemplung. Nah kita tolong yang mau kecemplung dulu ya. Yang paling bagus adalah ke keluarga ngasih, ke tetangga ngasih. Tapi kan ngasih ke keluarga sedekah tuh bukan harus uang. Memberi makan juga sedekah. Senyum juga sedekah. Makanya kalau ingin orang akhlaknya baik ya, dengar ini punten ya. Latihan berakhlak baik itu aslinya di rumah. Karena orang yang baik di rumah kepada orang-orang yang dekat, kepada orang-orang yang dalam kekuasaan tanda kutip, itu ciri akhlak. Akhlak itu kelihatan bagaimana ibu ke pembantu itu akhlak Bu. Kalau ibu ke atasan ya enggak kurang jelas lah
ya. Akhlak ke orang luar, ke atasan, ke klien, ke pembeli, ke teman masjid, itu belum asli karena ada sesuatu tuh. Tapi kalau akhlak kepada yang di bawahnya, dalam tanda kutip ya, ke pembantu, bapak ke istri, ke anak, itu adalah ciri latihan akhlak yang baik. Itu sedekah loh Pak. Berbuat baik, memberi contoh, gitu Bu. Kalau di rumah udah baik ya, ke istrinya baik, ke anak-anak baik, ke yang bantu-bantu baik, itu keluar baik asli insya Allah. Tapi kalau misal ya, saya tidak berburuk sangka. Kemarin kan waktu pulang dari Jepang itu naik pesawat, saya dapat ini bonus dari Miles tuh apa namanya? Kan ada tiket tuh bisa di-upgrade. Kita belinya ekonomi tapi bisa jadi naik bisnis. Nah, saya naik bisnis tuh. Waduh, itu pramugari sepuh-sepuh ya. Kalau di bisnis teh pramugarinya sepuh-sepuh, senior rata-rata ya. Meuni saropan. Bicara juga lembut, serba ditawarkan. Saya mikir, duh ini suaminya pasti paling bahagia sedunia gitu aja. Sudah sampai di sana aja mikirnya. Iya dong, kalau kepada pelanggan segitu baik, maka ke suami itu pasti lebih baik dari itu harusnya. Karena yang paling berhak mendapatkan yang terbaik, yaitu yang di rumah. Benar? Yang paling berhak mendapatkan sikap terbaik dari bapak tuh istri, anak, orang tua yang di rumah. Itu amanah dari Allah. Bu, yang paling berhak mendapatkan yang terbaik dari ibu adalah suami, anak. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik diantaramu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Kalau baik di luaran mah rada-rada ya begitulah. Rada-rada jaim supaya dianggap baik, dianggap keren, dianggap soleh, dianggap mulia. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih semuanya, masya Allah, alhamdulillah. Kulo ngaturaken matur suwun sangat nggih. Samenika kulo durung saged basa Jawa. Maafin ya. Pangapunten pakai maafin ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insya Allah ada acara di Aceh. Nih sebentar umumkan, siapa tahu yang ada yang menyimak di Aceh. Agak lama juga di Aceh nanti, ini dalam rangka tsunami, bukan rangka tsunami, dalam rangka 2 dekade mengambil hikmah dari tsunami. Dulu tahun 26 Desember 2004, nanti 26 Desember. Dulu 2004, nanti di sana acaranya 2024. Insya Allah bagi warga Aceh, udah lama tidak silaturahim ke Aceh. Banyak hikmah dari tsunami itu. Ya, mudah-mudahan nanti sama-sama kita mendapatkan hikmah dari takdir.